Baik, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Gina Ulfiana Nugrah, merupakan salah satu relawan dari Lapor Sehat dan RSR, yang kemudian yang menyelenggarakan webinar kali ini. Jadi untuk webinar kita di sore hari ini, topiknya sangat dekat ya dengan kita, terkait dengan pinjol, yaitu judulnya Lepas dari Jeratan Pinjol, Kelola Stres dan Kesehatan Mental dengan Bijak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini sangat marak sekali terjadi, di mana masyarakat memiliki, kebiasaan untuk melakukan peminjaman online ya, maupun skema judol juga sangat sering, yang mana hal ini, tidak hanya mempengaruhi, kondisi keuangan masyarakat secara umum, tapi juga mempengaruhi kesehatan mental ataupun kondisi psikologis dari mereka gitu, karena ada berbagai tekanan yang dihadapi dengan masalah keuangan tersebut. Nah, kali ini Lapor Sehat bersama Rumah Sehat Rakyat Virtual mengadakan webinar untuk membahas bagaimana sih fenomena dari pinjol ini dan dampaknya pada psikologi serta bagaimana gitu solusi untuk eee, menangani hal ini. Nah, saat ini saya nggak sendiri, saya bersama dengan 2 psikolog dari Rumah Sehat Rakyat Virtual yang akan membahas bagaimana kira-kira solusi maupun dampak yang bisa dilakukan untuk menangani pinjaman online ini. Bersama saya yaitu, Mbak Alfonza, salah satu psikolog dari Lapor Sehat, maksud saya Rumah Sehat Rakyat Virtual, dan juga, Mas Budi Santoso, psikolog dari Rumah Sehat Rakyat Virtual juga. Oke, mungkin ada perkenalan singkat dari Mbak Alfonza dan Mas Budi, silakan. Terima kasih Kak Gina. Ya, baik. Selamat sore teman-teman peserta yang sudah hadir di webinar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, saya Zaza. Nama lengkap saya Alfonsa Nugrani Kristi. Saya biasa dipanggil Zaza. Saya di sini sebagai salah satu psikolog di Rumah Sehat Rakyat Virtual. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Alfonza. Silakan Kak Budi. Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Budi. Saya juga salah satu tim dari Rumah Sehat, ya. Yang di sini nanti kita akan sedikit membahas apa sih fenomena yang paling dekat dengan kita dan bagaimana prosesnya. Karena memang keseharian saya cukup dekat dan bersinggungan dengan orang-orang yang mungkin stres kerja, larinya ke hidup konsumtif, larinya ke pinjol. Semoga kita yang ada di sini bukan menjadi bagian dari itu. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Mas Budi dan Mbak Alfonza. Jadi untuk memulai webinar sore hari ini, saya mungkin akan mulai dengan Mbak Alfonza yang akan membahas mengenai fenomena dan dampak psikologis dari pinjaman online ini. Kepada Mbak Alfonza, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Gina. Mohon bantuannya dari tim untuk bisa share screen dan juga bisa di-share ke peserta lewat chat mungkin untuk materinya disimak bareng-bareng di sini ataupun bisa disimak secara mandiri gitu ya. Oke. Seperti namanya ya, hari ini kita akan banyak membahas, kalau dari saya pribadi akan membahas mengenai mengelola stres dan kesehatan mental itu sendiri dengan bijak. Nanti untuk lepas dari jeratan pinjol akan banyak dibahas oleh Kak Budi. Silakan Kak, bisa di next. Oke, ini dia. Sebenarnya stres itu wajar nggak sih gitu ya? Sebenarnya gini ya, kalau ngomongin langsung tiba-tiba stres itu wajar nggak sih? Gitu. Sekarang saya tanya dengan peserta, bisa tuh mungkin kita bisa interaktif di chat ya. Kira-kira di sini siapa yang tidak merasa stres akhir-akhir ini? Silahkan.
Kalau merasa stres, silahkan tuliskan. Saya stres, Kak Zaza, gitu kan ya. Sebenarnya dengan kita stres itu berarti pertanda kita sebenarnya hidup begitu ya, karena dengan kita hidup kita akan menerima banyak tekanan gitu ya. Tapi kalau dari sisi psikologi, stres itu tidak hanya mengenai tekanan yang enggak ini ya. Kita tidak stres Kak, hanya titik-titik. Terima Kalau kasih Kak. udah aku mau pinggir saya panjangnya buat Terima saya. kasih Kak Evelyn karena sudah mengakui. Terima kasih Mas Aril. Ternyata banyak ya kan yang akhirnya mulai terasa stres gitu ya. Berarti alhamdulillah di sini semuanya hidup ya kan. Tidak ada yang makhluk kasat mata begitu, tak kasat mata gitu ya. Oke, bisa di next tim. Next slide. Bahwa sebenarnya stres itu tidak hanya sesuatu yang menekan atau sesuatu yang tidak sehat gitu ya. Bahkan dalam psikologi kita mengenal ada stres yang sehat atau eustress ini ya. Jadi kan dalam apa tuh namanya di slide ini ada kurva gitu ya, ada kurva, ada yang warnanya orange, eustress gitu ya. Tapi sebelum kita ke kurvanya, kita lihat ada garis yang ke atas ini performance level dari low sampai high, lalu stress level juga dari low sampai high gitu ya. Nah, ini sebenarnya optimal levelnya ada di tengah-tengah nih. Ketika stresnya middle dan juga kalau semakin tinggi performance level kita, pasti stres itu juga akan mengikuti gitu ya. Stres ini dibagi menjadi dua, ada eustress dan distress. Jadi memang sebenarnya kita butuh kok stres itu kita butuh untuk stres, tapi stres ini stres yang sehat gitu ya. Kalau distress itu memang sesuatu yang menekan, yang tidak baik untuk kesehatan mental kita, yang mengancam kesehatan mental kita. Jadi kalau eustress ini kalau dijadikan contoh gitu ya, orang dapat lotre, orang tiba-tiba dapat uang kaget yang itu nominalnya tidak pernah kita temui, misalnya kayak saya itu nggak pernah nemuin uang berapa itu 377 triliun itu yang kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya saya berandai-andai saya menemukan itu juga stres buat saya karena saya nggak pernah tuh nemuin uang sebanyak itu atau tidak pernah pegang uang sebanyak itu gitu ya. Jadi memang itu juga menekan tapi menggembirakan gitu. Nah kalau di stres ini ya stres yang biasa kita bahas gitu ya, menekan seperti ada orang yang hilang dalam artian entah itu meninggal atau perannya tidak ada atau kita stres apa ya sedih berkepanjangan seperti itu juga stres atau yang biasa disebut dengan distress gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman merasa stres, alhamdulillah, puji Tuhan, kita semua hidup dan berarti kita bisa dikatakan cukup sehat mental. Tapi bagaimana caranya kita mengelola stres itu? Next slide. Oke, nah ini dia apa dampak stres yang tidak dikelola gitu ya. Nah, makanya stres itu akan selalu ada begitu ya teman-teman. Nah, di sini berarti tantangannya adalah bagaimana caranya mengelola. Kenapa stres itu perlu dikelola? Karena fisik dan psikis kita itu saling berhubungan gitu ya teman-teman ya. Ketika psikis kita kenapa-kenapa, pasti fisik kita juga ikut kenapa-kenapa. Jadi biasanya kalau saya pribadi, kalau saya ini sedang sakit gitu ya, atau orang-orang di sekitar saya sakit, sakit mungkin hanya batuk, flu, pilek gitu ya, saya akan bertanya awalnya, kamu kenapa? Ada apa gitu? Apa yang sedang mengganggumu? Apa yang sedang menjadi concern utamamu? Karena pasti kalau misalnya kita sedang tidak baik-baik saja, berarti biasanya fisik-fisik kita nih yang akan memberikan alarm nih, wah kamu lagi nggak baik-baik aja gitu kan, entah itu migrain, entah itu gangguan tidur. Ini biasanya orang-orang dengan kecemasan yang cukup tinggi ini akan ada punya asam lambung atau GERD, mulai ada kehilangan minat, mulai tidak produktif yang seharusnya ada pekerjaan yang dilakukan tapi malah menunda ya kan, lalu cemas berlebihan akhirnya dikontrol oleh pikiran sendiri dan mulai biasanya sulit konsentrasi. Kadang-kadang orang itu kalau ke baik di RSR ataupun di tempat saya berpraktik lain selain di rumah sehat rakyat virtual
itu mereka biasanya mengeluhkannya sulit konsentrasi, nggak produktif gitu. Apakah saya ADHD gitu kan? Ya setelah dikulik-kulik gitu ternyata oh bukan tentang ke-ADHD-annya nih, tapi ternyata ini adalah dampak stres yang tidak dikelola secara baik. Berarti pertanyaannya gimana nih Kak Zaza untuk mengelola? Tapi sebelum kita lanjut, ini ada beberapa nih yang apa tuh namanya chat di beberapa saya terbacakan ya. Kak Evelyn, saya temukan uang sebanyak itu buat bayar utang, masukin deposito. Tapi stres karena pasti anak buah Ibu S cawe-cawe pajak. Oh iya, Ibu Menteri Keuangan kita ya. Stres dalam kurangnya ketenangan. Wah ini kenapa nih Kak Saharudin nih? Apakah karena salah satunya si pinjol ini yang akan kita bahas? Saya juga stres nih buat bayar utang, ya kan? Banyak utang, tapi nggak ada yang buat bayar, Kak Zaza. Gimana nih? Nah, itu mungkin nanti akan dibahas bersama dengan Kak Budi gitu ya, untuk lebih jelasnya. Next, kita ke next slide. Oke, nah ini dia. Stress management atau mengelola stres gitu ya. Mengelola stres itu sebenarnya upaya yang dilakukan untuk terhindar dari distress. Karena kembali lagi ya, kita tuh ternyata butuh untuk stres. Pasti akan ada aja tekanan dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita mengelola si tekanan itu yang menjadikan kita sehat mental atau tidak, gitu ya. Lalu pengelolaan stres atau stress management itu sendiri adalah self management, bagaimana kita mengatur diri, dan itu bisa dilatih dan dikembangkan. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman tadi kan banyak yang ngerasain stres nih gitu ya. Terus gimana Kak Zaza ngawalinnya? Apakah itu sesuatu yang bisa dilatih atau itu sesuatu yang bisa dipelajari? Nah ini dia kabar baiknya, ternyata stress management itu bisa kok untuk dilatih dan dikembangkan. Tergantung kitanya mau memulai nggak nih gitu kan ya. Apalagi kalau ngomongin punya utang gitu ya, utang di mana-mana, gali lubang tutup lubang, terus nggak ada uang buat bayar nih gitu ya. Atau kalau misalnya terkait topik kita ya pinjol gitu, itu ada hal-hal yang bisa sebenarnya kita lakukan kok untuk stress management ya, walaupun sebenarnya kalau ngomongin tentang pinjaman ya satu-satunya cara adalah membayar pasti, tapi ketika yang alat yang digunakan untuk membayar itu gak ada, terus apa yang bisa dilakukan gitu ya. Sebelum ke sana kita next slide dulu, silakan. Nah, stress management sendiri itu sebenarnya dalam psikologi dibagi menjadi dua gitu ya. Ada emotional focus coping, seperti namanya, ini adalah cara mengatur stres dengan pendekatan emosi. Menangis, marah, berteriak, atau bahkan tidak melakukan apapun, atau bahkan sesimpel kayak jalan-jalan ke mall, atau kita ada tuh kadang-kadang di Instagram saya lewat-lewat Reels, biarin rider itu jalan-jalan, jangan-jangan memang bukan pengen jalan-jalan tapi sebenarnya mengosongkan pikiran gitu kan ya, itu berarti termasuk emotional focus coping. Jadi pendekatannya dari sisi emosi gitu. Tapi ada juga yang namanya problem focus coping. Apa nih? Ya seperti namanya gitu ya teman-teman ya. Cara mengatur stres dengan pendekatan solusi dari masalah. Misalnya mungkin kaitannya dengan topik kita ya. Kalau emotional focus coping ditagih debt kolektor misalnya gitu ya, ditagihnya itu udah apa itu namanya tidak manusiawi misalnya, dikejar-kejar kapan kamu mau bayar gitu kan, sudah mulai meneror orang, bahkan orang-orang di sekitar kita diteror gitu ya, itu stres. Tapi kalau kita menggunakan emotional focus coping mungkin bisa diabaikan, atau misalnya kita apa, kalau emotional focus coping bisa mencari hal lain dengan makan, misalnya makan sebenarnya salah satu emotional focus coping, karena kan ini memanage stres cuman tidak berfokus dengan apa nih masalahnya gitu kan. Oh masalahnya itu tentang pinjaman kok malah makan gitu kan ya. Sebenarnya kalau dibilang nggak nyambung, mungkin nggak nyambung, tapi sebenarnya kadang-kadang kita juga perlu pendekatan secara emosi nih. Jadi tidak hanya melulu bahwa semua stres itu perlu problem fokus coping gitu. Nah, kalau problem fokus coping adalah solusi dari masalah itu sendiri. Nah, kalau punya hutang atau punya pinjaman online, ya satu-satunya adalah membayar. Tapi bagaimana caranya membayar? Apakah hanya hutang pokoknya dulu baru bunganya atau gimana? Karena itu kan
salah satu stress management atau salah satu solusi dari masalah gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin 2 poin ini, kalau saya ditanya, yang mana Kak Zaza yang bagus? Semua itu bagus buat saya. Karena sebenarnya kita tidak benar-benar murni hanya melakukan salah satu gitu ya. Bahkan kita pasti akan menggunakan kedua fokus coping ini gitu, menggunakan dua pendekatan stress management ini, baik secara emosi ataupun secara problem fokus coping gitu ya. Misalnya katakanlah masalah lain selain apa tuh namanya pinjaman gitu ya. Apa Kak Zaza kira-kira stres lainnya? Misalnya kita sedang berduka gitu ya. Sedang berduka, kira-kira kalau problem fokus copingnya berarti apa? Yang tinggal kita bangunkan jenazahnya. Tapi kan membangunkan jenazah kan bukan tinggal gitu kan. Tidak mungkin itu terjadi. Berarti memang untuk beberapa masalah gitu ya, terutama apalagi kedukaan, berarti memang ya emosional fokus ya memang sedang waktunya bersedih, waktunya untuk menangis. Kalau misalnya kita merasa ada yang kosong, ada yang hilang, ya memang itu yang perlu diakui dan disadari gitu ya. Sayangnya banyak dari kita, terutama kalau di meja konsultasi gitu ya, itu biasanya kalau ada emosi-emosi negatif itu kayak ayo buru-buru disudahin gitu ya. Nah itu yang bikin nggak sehat gitu loh. Ya nggak apa-apa. Kalau mau nangis, nangis aja. Kalau mau bersedih, silahkan bersedih gitu ya. Pada dasarnya kalau saya sendiri itu akan bilang semua perasaan itu tidak ada yang abadi. Semua itu ada waktunya dan semua akan berlalu. Kapan Kak Zazana itu? Nggak tahu tuh kapannya gitu ya. Tapi yang pasti semua akan ada waktunya gitu. Nah, kita ke poin berikutnya. Pikiran adalah komando pengelolaan stres gitu ya. Karena biasanya orang-orang yang sudah stres, yang orang-orang yang hanya apa ya berfokus dengan masalahnya itu dia akan antara kita diatur oleh pikiran atau kita yang mengatur pikiran gitu. Nah, makanya di sini kalau ingin baiknya gitu ya, kalau idealnya yang kita yang mengatur pikiran itu. Jadi pikiran adalah komando pengelolaan stres gitu. Supaya tidak kepikiran gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Kalau memang tidak bisa problem fokus, maka ya emosional fokus berarti pendekatannya gitu. Nah, poin berikutnya yang melengkapi adalah tidak semua stresor itu sumber stres ya teman-teman, dapat diantisipasi, namun gaya hidup sehat adalah strategi pertama dan utama gitu ya. Jadi nggak seperti yang saya katakan di awal ya, kita tuh semuanya butuh stres gitu ya, dan tidak semua stresor itu bisa diantisipasi atau bisa kita cari nih problem fokusnya itu apa gitu ya. Tapi juga tidak semua masalah atau semua stres itu bisa kita lakukan dengan emosional aja gitu. Jadi memang perlu seimbang dan seimbangnya itu adalah gaya hidup sehat adalah strategi pertama dan utamanya. Ada yang chat nih, coba ya kita interaktif aja ya teman-teman. Kalau misalnya di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau misalnya apa namanya kalau ada yang mau ditanyakan atau mau punya apa namanya ada statement nih mau dituliskan silahkan nggak apa-apa. Nanti coba saya akan respon satu-satu nih dari Kak Evelyn dari akhir tahun 2023 karena kebukaan lalu dari bulan ini juga sakit. Oke, saya problem fokus dengan makan. Jadi bundarlah saya baik. Nah ini mungkin bukan problem fokus berarti ya Kak Evelyn ya. Kalau dari ceritanya ini saya lihatnya malah emotional focus coping karena kan kalau musibah sakit ini apa kira-kira kalau problem fokusnya? Ya mengobati si sakit ini atau mengobati penyakitnya. Kalau kedukaan berarti memang dari emotional focus coping nih gitu. Nah tapi memang itu tadi jika kita terlalu menggunakan emotional focus coping atau kita terlalu menggunakan problem focus coping itu juga nggak baik karena semua yang terlalu atau berlebihan itu nggak baik gitu ya. Ini Mas Faris nih apa nih? Kalau saya malah tidur Mas, oke, muka. Kalau tidur ini berarti termasuk apa nih? Seharusnya emotional focus coping ya, karena masalahnya apa kita selesaikan dengan tidur gitu ya, kurang lebihnya. Oke, next tim slide berikutnya. Oke, nah ini tadi healthy lifestyle gitu ya.
kita punya kesehatan mental yang sehat, berarti kita juga perlu punya fisik yang sehat gitu ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, fisik dan psikis itu saling berhubungan gitu ya. Secara fisik kita bisa menjaga kebugaran tubuh dengan makan makanan yang seimbang, nggak cuma proteinnya doang yang dibanyakin atau karbonya yang dibanyakin atau malah nggak ada gizinya sama sekali kayak apa tuh, perempuan nggak pernah cerita tapi jajan seblak yang paling pedes gitu, dan itu sering. Nah itu biasanya sering tuh di Instagram lewat tuh tulis yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya juga tidak menjaga kebugaran ya, dengan pedes itu dia merasa tersakiti, merasa apa, sudah melakukan problem fokus atau sudah melakukan sesuatu yang harus dia lakukan sebagai upaya solusi gitu. Apakah itu sebenarnya upaya solusi? Kan sebenarnya enggak gitu ya. Apalagi kalau makan seblak kebanyakan, aduh, kasihan sekali tubuhnya itu ya gitu. Lalu juga olahraga. Nah, olahraga ini pun juga tidak boleh berlebih gitu ya. Kembali lagi teman-teman, olahraga apapun yang berlebihan itu tidak baik begitu ya. Maka perlu yang sedang-sedang saja gitu ya, yang apa, yang sesuai tarafnya saja. Cukup istirahat, minum air putih dan memelihara kebersihan tubuh gitu. Nah, terutama yang apa, kalimat terakhir ini, memelihara kesehatan kebersihan tubuh gitu ya. Ini kayaknya saya typo nih. Memelihara kebersihan tubuh. Ini yang biasanya untuk orang-orang yang bahkan sudah sampai indikasi klinis gitu ya, teman-teman, depresi atau mungkin gangguan kesehatan mental lainnya, itu bahkan untuk kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan, kamar, rumahnya itu juga sudah kenapa-kenapa karena dia merasa sedih berlebihan, maka dia kayak I have no energy for cleaning my body, cleaning my room, cleaning my house gitu ya. Jadi agak sulit untuk memelihara kebersihan tubuh. Nah, kalau secara mental, menjaga kebugaran mental dengan hidup dalam batas wajar. Nah, ini mungkin sedikit saya bahas, tapi nanti di sini kayaknya Mas Budi akan lebih banyak mengenai hidup dalam batas wajar ini apa aja sih gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau dalam hidup itu ya, yang sering saya katakan sama beberapa klien saya, atau ya seringnya saya katakan ke klien saya itu, dalam hidup ini kita itu ada 4 hal yang bisa kita kontrol gitu ya. Apa tuh Kak Zaza? 4 hal. Yang pertama, kita bisa kontrol pikiran kita, kan ya. Kita bisa kontrol perasaan atau emosi yang kita rasakan, itu kita bisa kontrol. Perilaku yang mau kita tampilkan itu seperti apa juga dalam kontrol kita, atau ya dalam batas wajar kita. Dan ekspektasi kita terhadap orang lain ataupun diri sendiri itu juga bisa kita upayakan juga atau bisa kita kontrol. Tapi kalau 4 hal yang saya sebutkan ini sumbernya dari orang lain, entah itu pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, itu di luar kontrol kita gitu ya. Jadi mari kita menyadari gitu ya, kira-kira apa sih batas wajarnya, mana sih batasannya gitu ya, supaya kita kembali lagi menjaga kebugaran mental. Lalu mengendalikan emosi, salah satu yang sudah saya jabarkan tadi gitu ya, dan melakukan berbagai kegiatan yang meningkatkan harga diri. Nah, ini berbagai kegiatan ini semua orang pasti punya caranya sendiri-sendiri. Maka biasanya kalau klien-klien sih saya tidak pernah memberikan kayak apa, secara gamblang apa sih kegiatannya gitu, tapi silakan menemukan caranya sendiri karena setiap orang punya kegiatan yang bermacam-macam nih. Yang penting itu memang meningkatkan harga diri. Ya, oke, silahkan next Kak. Nah, ini sebenarnya belly breathing teknik ini, kalau kita stres gitu ya, kalau kita ada tekanan, itu biasanya kita akan cenderung lupa untuk bernafas gitu ya. Saya biasanya banyak memberikan saran-saran mengenai teknik pernafasan, baik itu menyadari nafas. Jadi hanya ya udah kita duduk, kita ambil waktu sendiri. Kalau udah stres tuh biasanya kita lupa sama nafas, maka mari kita menyadari nafasnya. Misalnya duduk, terus habis itu kita coba hanya menyadari bahwa ada angin yang masuk ke
dalam hidung, paru-paru kita mulai berkembang, terus kalau kita lepas itu ada yang lewat lagi dari hidung boleh, dari mulut boleh, jadi hanya menyadari, jadi nggak terus kita mengatur nafas gitu enggak. Tapi kalau berlatih nafas itu berarti memang tekniknya ada macam-macam gitu ya. Ada belly breathing, ada square breathing gitu ya. Nah ini dalam webinar kali ini saya mau mengajarkan mengenai belly breathing teknik gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau dari cara-caranya cari posisi paling nyaman. Kalau mau dipraktikkan juga boleh. Silahkan kalau misalnya masih nanti aja Kak Zaza juga nggak apa-apa. Sebenarnya kalau teknik bernafas atau teknik latihan nafas itu ada macam-macam ya teman-teman. Silahkan dicari di YouTube, ada berbagai macam cara, dan lagi-lagi silahkan lakukan cara yang paling nyaman buat diri sendiri gitu ya. Yang penting kita bisa mengelola stres, kita bisa mulai fokus dengan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan belly breathing ini, supaya kita bisa jelas, lebih clear apa yang mau kita lakukan gitu ya. Jadi yang pertama, silahkan untuk mencari posisi yang paling nyaman, bisa duduk, bisa berbaring, pokoknya yang paling nyaman gitu ya. Lalu setelah itu tarik nafas yang dalam dan pelan melalui hidung gitu ya. Tarik nafas dari hidung, lalu buang nafas melalui mulut seperti meniup gitu ya. Lakukan seperti ini kurang lebihnya 3 kali. Lalu letakkan tangan di atas perut sambil mengulangi proses nomor 2, 3, dan 4 gitu ya. Silahkan disadari, pasti kalau kita ambil nafas, perut kita akan semakin mengembang. Kalau kita buang, berarti perutnya akan semakin kempes gitu ya. Dengan kita taruh tangan di atas perut itu kan berarti kita menyadari lagi dalam tubuh ini tuh ada sesuatu nih gitu kan, ada yang perlu kita kembali lagi nih ke diri kita sendiri gitu kan. Rasakan naik turun perut selama bernafas, bisa lewat tangan, bisa merasakan dari dada juga pasti akan lebih mengembang seperti itu gitu ya. Lakukan 3 kali boleh, 5 kali boleh, atau 10 kali hingga merasa tenang dan nyaman gitu ya. Nah, ini salah satu teknik berlatih berlatih nafas gitu ya. Tapi kalau yang lain yang lebih biasanya yang lebih mudah yang saya ajarkan tuh ada juga yang nggak saya cantumkan ya di materi ini. Ada juga yang namanya square breathing. Seperti namanya square gitu ya. Kita kalau gambar kotak itu kan pasti sisinya sama kan ya. Jadi silahkan ambil sama ya, masih cari posisi paling nyaman gitu ya. Lalu ambil nafas dengan hitungan yang sama, misalnya 2 hitungan ambil nafas, tahan 2 hitungan, buang 2 hitungan, keluarkan lagi dengan hitungan yang sama, 2 hitungan biasa, terus nanti naik lagi 2 hitungan, seperti menggambar kotak gitu ya, menggambar square itu tadi. Jadi silahkan menemukan caranya masing-masing seperti apa. Silahkan berikutnya, next tim. Oke, nah gimana nih? Ini tadi sudah sempat saya singgung gitu ya. Gimana caranya mengelola pikiran agar situasi menjadi eustress gitu ya. Yang pasti kita perlu lihat apa nih yang bisa dikontrol. Tadi sudah sempat saya singgung ya mengenai hal ini. Hal yang bisa dikontrol itu ada 4, yaitu pikiran, perilaku, perasaan, dan ekspektasi yang sumbernya dari dalam diri. Nah, kalau yang tidak bisa dikontrol, berarti 4 hal ini yang sumbernya dari orang lain. Pasangan kita, teman kita, keluarga kita, yang sebenarnya ya teman-teman kalau dipikir-pikir itu apakah memang mereka punya kewajiban untuk menjawab kita punya ekspektasi, entah itu pasangan, entah itu teman, entah itu keluarga, apapun dia ya perannya. Sebenarnya enggak gitu ya teman-teman. Yang bisa menjawab ekspektasi kita sendiri ya kita sendiri gitu kan. Karena kita yang bikin ekspektasinya gitu. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, berarti itu yang perlu disesuaikan. Ya, nah ini mungkin sedikit kegiatan hampir di ujung pemaparan saya. Next slide, tim.
Ini kalau di Zoom kayaknya bisa annotate ya harusnya ya. Nah, ini yuk latihan. Kira-kira dari semua yang saya paparkan di layar ini, menurut teman-teman apa yang bisa kita kontrol? Ya, silahkan di annotate. Kalau Zoom tuh kayaknya bisa ya dicoret-coret ya. Di annotate di sini ada kalau di laptop saya tuh ada di sebelah kiri ada gambar pensil, silahkan diorek-orek gitu ya. Apa nih yang kira-kira bisa dikontrol? Silahkan di layar masing-masing nih. Apa ya? Apakah raut muka atasan yang kurang baik gitu ya? Atau pikiran negatif? Atau meminta orang lain untuk, ayo cepetan dilunasin utangnya. Aku nih mau ngelunasin yang lain nih, gitu kan? Oke, Rekan-rekan silakan bisa Kak. Ya, meng-anonet untuk melingkari yang butuh anonet silahkan. oke. Kira-kira apa ya? Wah, oke. Sudah? Apakah merasa sudah semuanya? Kalau sudah, ini kayaknya kalau kita next slide akan berganti ya. Kayaknya berikutnya ini harusnya kunci dari kira-kira apa ya yang bisa kita kontrol ya, gitu. Next slide, tim. Yang next slide itu ada jawabannya. Nah, oke. Nah, ini teman-teman ada yang miss nih, ekspektasi kemampuan melunasi hutang. Nah, ini kan juga banyak nih yang miss di sini ya. Lagi-lagi ekspektasi kemampuan melunasi hutang itu kan ada di dalam kontrol kita. Kira-kira bisa nggak ya dengan resource yang kita punya, pekerjaan saat ini gitu. Apakah kita kira-kira bisa nggak ya gitu. Lalu ini betul pemilihan kalimat saat menolak ajakan gitu. Nggak punya duit nih tapi diajakin healing yang harus mengeluarkan banyak uang misalnya gitu, wah gimana nih gitu kan ya, bisa nggak ya gitu. Nah itu kalau memang nggak bisa atau nggak ada uangnya ya boleh loh kalau kita mau menolak gitu ya. Nah lalu ini mengatur tempo kerja kita sendiri itu juga termasuk dalam ini apa namanya dalam kontrol kita. Pikiran negatif itu juga bisa kita kontrol ya, seperti yang saya jabarkan tadi bahwa pikiran kita itu ya kita sendiri yang kontrol gitu ya. Nah ini kok ya ada aja orang yang melingkari meminta orang lain untuk segera melunasi hutang. Aduh, mohon maaf nih, gimana nih caranya gitu ya. Kalaupun misalnya biasanya yang terjadi di lapangan gitu ya di meja konsultasi ataupun di apa meme Instagram atau X itu kan biasanya yang kalau ditagih itu malah yang pinjem itu akan lebih jahat, lebih galak gitu kan. Alah, ini duit semono. Alah, cuma uang segitu aja kok. Jadi pikiran apa kok jadi susah gitu kan. Nah, kalau cuma uang segitu kan gimana? Jadi teman-teman di sini meminta orang lain untuk segera melunasi hutang ini sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Lalu ini ada target kerja. Nah ini target kerja di sini mungkin kalau yang saya pahami gitu ya, target kerja yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah kira-kira menurut teman-teman atau menurut yang melingkari nih gitu ya, kira-kira kalau sudah ditentukan sama perusahaan ini kira-kira bisa nggak apa namanya kita bisa kita intervensi gitu karena bisa nggak kira-kira kita kontrol, kan sebenarnya enggak gitu ya teman. Kalau menurut saya sih enggak, kecuali kalau memang tempat kerjanya sekekeluargaan itu gitu, dalam artian apa namanya, dalam artian apakah kita apa bisa mengkomunikasikan Pak yang ini saya nggak bisa nih gitu kan ya. Ada beberapa tempat kerja yang bisa kita lakukan seperti itu tapi ada juga yang lebih banyak yang enggaknya ya kayaknya. Oke, lalu ini setting boundaries ya. Setting boundaries adalah salah satu yang bisa kita kontrol, batasan mana sih mau sampai mana kita bantu orang, mau sampai mana kita mau mengerjakan sesuatu gitu ya, atau bisa menyanggupi sesuatu.
Nah, ini yang hasil capaian yang kita dapatkan ini gimana nih cara ngontrolnya? Oke, kita boleh bekerja gitu, kita boleh berupaya, tapi apakah kita bisa menentukan hasil atau capaiannya gitu ya? Kira-kira bisa nggak ya? Kayaknya sih kalau kadang-kadang bukannya saya mau mematahkan usaha hasil akan mengkhianati upaya atau usaha akan mengkhianati hasil gitu enggak gitu ya, tapi itu kan sesuatu, kalau hasil itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah memang sesuatu yang bisa kita kontrol ya apa perilakunya kita. Tapi kalau udah kontrol perilaku ternyata yang bersangkutan atau hasil capaiannya ternyata masih belum nyampe, nah itu juga apakah masih bisa dalam kontrol kita gitu ya. Lalu berikutnya ada cara merespon situasi stres gitu ya, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bahwa memang itu bisa untuk apa namanya merespon tekanannya itu bagaimana dan apa yang mau dilakukan itu juga dalam kontrol kita. Oke, saya rasa dari saya cukup. Mungkin setelah ini bisa dihapus tim. Nah, aduh kan jadi oret-oretan nih. Silakan Kak Budi. Oke, terima kasih Kak Sasa. Oke, sebenarnya rekan-rekan dari materinya Kak Sasa adalah materi utamanya ya. Artinya begini, yang disampaikan Kak Sasa, bagaimana kemampuan kita manage stres, bagaimana Sebentar Kak Budi, kok tiba-tiba mute? Oke, halo, halo. Oke. Oke. Oke, jadi apa yang tadi sudah disampaikan Kak Sasa, bagi saya itu adalah inti. Jadi teman-teman mungkin betul dicatat bagaimana kita membedakan stres itu ada dua macam fungsi ya. Pada prinsipnya stres itu memberikan kita alarm. Cuman alarmnya ke arah kurva normal tengah ke kanan atau tengah ke kiri. Atau kita ngomong eustress sama distress. Nah, itu yang harus teman-teman pahami, terutama di area pinjol, ya, atau pinjol, atau judul, atau apapun lah. Pada prinsipnya sebenarnya sama, kuncinya adalah kemampuan kita nanti mengelola. Nah, sehingga di sesi saya, sesinya hilang, mungkin dibantu untuk bisa share screen. Jadi di sesi saya ini kita akan berbicara bagaimana sih caranya lepas dari jeratan pinjol. Artinya begini rekan-rekan yang sore hari ini bergabung. Lepas ini bukan berarti kalau bahasanya orang teman-teman finance adalah dinolkan ya, dinetralkan. Kita tidak berfokus di sana. Yang kita fokuskan adalah lepas ini Anda bisa lepas secara emosi, Anda bisa lepas secara habit, dan Anda bisa lepas secara pola pikir. Nah, ini yang mungkin kita akan sedikit bahas. Namun pada prinsipnya, sama seperti Kak Zaza tadi katakan, kalau kita punya hutang, pada prinsipnya harus dibayar. Ya, kalau hutang nggak dibayar, resikonya lari ke arah hukum dan pidana. Itu sih pemahaman saya. Oke, ya. Nah, seperti apa tips and triknya? Mungkin bisa di next. Nah, sebelum kita ngomong tips and triknya, Anda teman-teman semua, rekan-rekan semua harus pahami satu hal yang paling mendasar dan ini fundamental. Ya, jadi saya ingatkan ini paling mendasar dan ini fundamental. Ya, pinjaman online pada prinsipnya itu adalah netral. Ya, jadi sebenarnya pinjaman itu sudah ada mulai zaman dahulu kala. Kalau dulu kita ngomong kredit ya, jadi itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Cuman dengan adanya teknologi, pinjaman ini menjadi pinjaman online. Dan dengan adanya teknologi juga, kalau dulu syarat prasyaratnya melakukan pinjaman itu cukup ribet, ya mungkin ada rekan-rekan di sini yang pernah menggunakan kartu kredit, dapat kartu kredit atau melakukan KPR rumah atau melakukan kredit motor, mobil. Nah, pada prinsipnya itu kan sebenarnya pinjaman. Ya, cuman dengan adanya teknologi jadinya sekarang di online kan. Ya, jadi kalau dari kacamata kami, kacamata saya pada prinsipnya pinjaman itu netral. Namun hal ini akan menjadi bermasalah
Ya, kalau pada saat Anda meminjam tidak didasari oleh alasan yang rasional atau kita ngomong alasan Anda irasional. Iya, saya ingin pinjam karena apa? Sebentar lagi Lebaran nih. Saya pingin, misal, saya pingin pada saat kumpul keluarga orang-orang tahu handphone saya sudah ganti ke iPhone. iPhone berapa sekarang ya? 16 ya. Nah, atau 15 ya, antara ininya iPhone yang terbaru nih, ya. Sehingga itu mendorong Anda melakukan pinjaman dan Anda membeli. Nah, itu alasan-alasan seperti itu adalah alasan-alasan yang biasanya kami kategorikan alasan irasional. Mengapa irasional? Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tetapi pada prinsipnya saya harus menekankan ya pada rekan-rekan di sini, pinjaman pada prinsipnya netral, namun alasan atau dorongan mengapa Anda meminjam itu yang akan menjadi masalah. Kalau Anda melakukan alasannya dengan alasan yang irasional. Begitu. Oke, untuk bayar tagihan listrik dan tidak ada dana sama sekali. Oke. Nah, karena pada saat itu pandemi ya. Ya, memang pinjaman-pinjaman online ini lagi boomingnya di 2019 dan masuk 2020 itu ngebum ya, artinya mulai banyak. Bahkan beberapa marketplace ya seperti Shopee, saya sebut merek ya. Ya umumnya lah marketplace Shopee, Tokopedia dan marketplace lainnya itu mulai memberikan pinjaman-pinjaman ya. Bahkan ada yang ada slogannya pakai saja dulu, bayar kemudian. Nah, itu pola-polanya pinjaman ya. Oke. Oke, Kak Evelyn, nanti saya jelaskan ya. Meskipun pada prinsipnya awalnya netral, tapi pinjol ini punya dampak atau efek domino nanti. Oke ya, ini fundamentalnya harus dipahami dulu, diendapkan dulu. Ya, jadi kita harus mulai belajar bahwa segala sesuatu pada prinsipnya netral, tergantung bagaimana kita merespon, bagaimana kita berpikir, itulah yang menjadikan dia bercabang menjadi hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, mungkin di next dulu. Nah, rasional itu kuncinya kita ngomong sadar. Jadi kalau Anda dikatakan rasional berarti Anda sedang sadar. Kalau Anda irasional berarti Anda tidak sadar. Ya, ini adalah kunci bagi kami rekan-rekan yang berprofesi psikolog untuk melakukan diagnos ya atau mendiagnosa orang ini irasional tidak. Ya, kalau irasional pasti tidak sadar. Nah, kalau tidak sadar biasanya kami rujuk ke rekan-rekan psikiater. Karena apa? Supaya orang itu sadar dulu. Sama, dipinjol, dijudol, atau di aktivitas-aktivitas yang menyebabkan relapse. Relapse itu artinya ingin melakukan terus-menerus, tidak bisa berhenti. Nah, itu biasanya sudah dorongannya irasional. Nah, Anda baca, cara untuk Anda bisa rasional, kita harus sadar. Nah, sadar itu apa? Sadar adalah kondisi di mana seseorang, ya, jadi saya garis bawahi, kondisi di mana seseorang memiliki pemahaman atau perhatian terhadap apapun yang terjadi di sekelilingnya. Itu kunci sadar. Ya, kalau Anda dikatakan sadar atau tidak adalah Anda paham dan mengerti di sekeliling Anda. Ya. Jadi kalau Anda lihat, oh saat ini saya sedang ikutin webinar nih. Saat mengikuti webinar, saya menggunakan baju hitam, menggunakan headset. Dan saat ini saya lihat pukul 16.27 ya, bentar lagi berbuka ya. Nah, saya sadar ya, berarti saya rasional saat ini. Ya, kalau Anda yang tidak sadar, loh, tiba-tiba sudah sore ya. Tadi ngapain saja? Nah, itu berarti Anda lagi tidak sadar. Nah, secara psikologis kesadaran melibatkan ya. Jadi dari kacamata kami melihat kesadaran itu ada kombinasinya. Kemampuan seseorang untuk mengenali apa yang dirasakan, ya, apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan secara sadar dan terkontrol. Ya, jadi kuncinya tiga dikatakan sadar dari kacamata psikologis. Anda tahu apa yang Anda rasakan, Anda tahu apa yang Anda pikirkan, dan Anda tahu bahwa tindakan Anda atau perilaku Anda bisa Anda kontrol. Tiga hal ini. Ya, jadi kadang-kadang lagi emosi nih, lagi marah nih, ya, lagi stres nih. Ya, ini biasanya rekan-rekan saya yang ya bukan mengajak Anda ke sana, tapi ini coba Anda bayangkan experience-nya atau pengalamannya. Mereka sedang bermain judi online dan dia dapat jackpot.
Ya, dia happy. Ya, tadi ya kalau bahasanya Kak Zaza dapat uang ber-TT ya. Triliun-triliun. Happy nih. Ya. Nah, yang dikatakan sadar adalah dia tahu perasaannya bagaimana dan otaknya berpikir seperti apa. Lalu tindakannya apa? Ya, oke, saya akan duduk tenang, saya akan coba berpikir apa yang saya lakukan. Itu sadar. Yang tidak sadar, perasaannya happy, ya, tiba-tiba nggak tahu mikir apa, ya, terus dia lompat-lompat atau lari ke tengah jalan. Nah, ditabrak. Nah, itu berarti dia irasional, dia tidak sadar. Nah, itu rekan-rekan. Jadi harus dibedakan di sana dan itu kuncinya. Ya. Nah, apa hubungannya dengan pinjol? Nah, kita next dulu. Ya. Pinjol membuat kita kadang melakukan pekerjaan atau aktivitas yang berulang, 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 dan mendorong Anda ya secara tidak sadar bahwa ketika Anda kalah, Anda harusnya berhenti, Anda tidak mau. Jadi logik kita, kesadaran Anda diambil oleh dorongan keinginan emosi. Ya, sehingga di materi saya, di slide saya ini saya akan memberikan 5 tips gimana caranya untuk bisa sadar. Jadi saya umpamakan seperti Anda di sebelah kiri. Pada saat Anda melakukan aktivitas yang berulang, terjebak pada hal yang sama berulang-ulang, bayangkan di otak Anda ini kayak benang ruwet, rekan-rekan ya. Jadi di situ terus muter, terus melingkar terus. Karena apa? Nggak tahu harus bagaimana, mutusnya juga nggak tahu. Karena apa? Ketika Anda melakukan gerakan yang berulang, 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 itu biasanya akan membuat Anda tidak sadar bahwa Anda sudah melakukan itu. Bahwa Anda, loh kok saya melakukan ini? Nah, itu yang menjadi bahasa yang tidak sadar. Sehingga supaya Anda menjadi sadar apa yang Anda lakukan, supaya Anda bisa lepas, ya, Anda harus transisi ke gambar yang kedua ini. Nah, ini Anda harus transisi. Kuncinya di transisi adalah cari satu pola. Nah, ini Anda lihat ini cuma satu ya. Itu untuk Anda tata. Kalau ini gambarnya bentuknya lampu, ini maksudnya apa? Ini untuk Anda tata satu persatu. Ya, jadi kalau Anda punya masalah, Anda punya kecemasan, Anda punya ketakutan, biasanya dalam otak Anda itu akan bulat seperti ini. Nah, untuk bisa tidak membulat seperti ini, Bapak dan Ibu, Anda harus tarik satu persatu. Sehingga itulah yang mendasari mungkin di sini ada rekan-rekan yang sudah pernah berproses dengan kami di RSR. Itulah yang mendasari proses konseling biasanya tidak bisa sekali terus Anda berharap semuanya selesai baik-baik saja. Nggak bisa. Ya, karena fungsi kami, ya ini, benang bulat ini yang Anda pikirkan, coba kami tata satu persatu. Ya, sehingga ketika kita ngomong kami tata satu persatu, pasti prosesnya tidak mudah. Yang kedua, prosesnya pasti tidak akan cepat. Dan yang ketiga, butuh kemauan Anda ya untuk betul mau saya pingin selesai. Saya pingin lepas dari pinjol ini. Nah, butuh itu ya. Nah, ilustrasinya seperti otak ini. Nah, bagaimana sih caranya? Saya akan memberikan 5 tips ya, bisa Anda catat ya. Tips yang pertama adalah mungkin di next. Oke, bukan yang pertama ya. Saya ngomong dulu 5-5-nya baru saya jelaskan. Pertama, Anda harus sadar. Pertama ya sadari kebutuhan Anda, tapi pastikan itu bukan keinginan. Jadi Anda harus mulai belajar membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Ya. Yang kedua, Anda harus menyadari dorongan emosi atau perasaan yang Anda rasakan. Ya. Yang ketiga, Anda harus menyadari kemampuan keuangan Anda atau literasi keuangan biasanya rekan-rekan yang bidang lain katakan. Ya, tapi Anda harus sadar menyadari kapasitas diri Anda. Ya, karena banyak orang tidak bisa menyadari kapasitas dirinya jadi melakukan sesuatu yang melampaui apa yang dia bisa. Ya, ini saya pernah ada klien ya, jadi dia memang punya harapan nih ya, anak muda punya harapan beli rumah dengan harga 2M ya. Dia cukup pede ya,
tapi dia lupa kapasitasnya. Saat itu dia masih usia 19-20 tahun lah. Ya, tapi dia pingin punya rumah 2M. Ya, saya tidak tahu itu dia dapat insight dari mana, dapat arahan dari mana, tapi dia melakukan akad. Ya, singkat cerita dia hanya mampu bayar 6 bulan. Sisanya dia nggak bisa bayar. Akhirnya apa? Membuat dia stres. Nah, stres berkelanjutan membuat dia depresi. Akhirnya dia terpaksa dirawat oleh rekan sejawat kita, seorang psikiater. Karena apa? Ya, karena OVT-nya sangat membuat dia menjadi cemas, depresi, ketakutan, banyak perilaku irasional. Karena apa? Kuncinya dia lupa kapasitas dirinya di mana. Nah, ini akan sangat penting. Sama yang kelima, supaya Anda betul sadar tidak terjerat pinjol, Anda harus paham dulu resiko dan dampaknya. Ya. Jadi kalau 5-5 ini Anda betul sadari, saya pribadi pinjaman tidak masalah karena pinjaman itu akan menjadi hutang produktif. Nah, diingat kata kuncinya. Ya, kalau hutang pinjaman Anda menjadi hutang konsumtif itu salah. Tapi kalau ini menjadi hutang produktif itu nggak apa-apa karena memang model pinjol, kita nggak ngomong pinjolnya, kita ngomong pinjamannya sejak dulu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana Anda meresponnya. Oke, kita masuk satu persatu. Di next. Oke, di next dulu. Nah, sadari kebutuhan Anda bukan keinginan. Nah, untuk Anda betul tahu ini kebutuhan atau keinginan, sebenarnya Anda cukup fokus pada 3 kebutuhan dasar manusia. Ya, ingat, untuk Anda tahu ini kebutuhan atau keinginan, Anda lihat lagi. Ya, apa yang Anda ingin beli ini kebutuhan dasar saya atau tidak? Kalau tidak, Anda harus cek. Nah, kebutuhan dasar saya ini sudah terpenuhi belum sih? Kalau belum terpenuhi, ya jangan beli barang itu. Ya, kalau dulu Anda di sekolah, atau waktu kecil saya sekolah, ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, sama kebutuhan tersier. Nah, Anda lihat dulu, primernya sudah terpenuhi belum? Ya, kalau primer sudah terpenuhi, baru Anda naik level ke sekunder. Baru terakhir ke tersier. Jangan dibalik ya, teman-teman ya, rekan-rekan jangan dibalik. Karena kalau dibalik, ya hidup kita terbalik nantinya seperti itu. Ya, coba di next dulu. Apa sih 3 kebutuhan dasar manusia? Ya, pertama kebutuhan sandang. Bagaimana Anda berpakaian yang rapi, bagaimana looks Anda terlihat, apa yang dilihat oleh rekan Anda terkait Anda itu betul rapi. Berarti kebutuhan apa? Anda berpakaian. Kebutuhan mandi Anda itu harus terpenuhi dulu. Oke, 3 kebutuhan selanjutnya, silakan di next. Nah, kebutuhan pangan. Anda sudah makan belum? Nah, ini yang harus Anda penuhi terlebih dahulu. Ya, jangan nyari iPhone-nya dulu. Bapak Ibu atau rekan-rekan ya. Sandangnya baju Anda layak dulu, tidak lubang-lubang baju Anda. Oke, yang listrik ya, sebentar lagi ya. Kedua, pangannya Anda sudah cukup makan belum? Nah, yang ketiga, bisa di next. Ya, yang ketiga adalah kebutuhan papan rumah Anda. Nah, betul. Listrik termasuk kebutuhan primer. Ya. Loh, tapi kan akhirnya dengan saya membeli listrik, ini membuat saya berhutang ke pinjol. Nah, ini yang harus kita waspadai. Pada saat Anda berupaya memenuhi kebutuhan dasar, Anda harus berhitung. Gimana cara berhitungnya? Mungkin di next. Nah, ini. Jadi ada rumus dasarnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan biasanya saya juga tularkan ke rekan-rekan yang memang butuh gimana sih sebenarnya cara ngatur uang yang baik dan benar. Ini biasanya ke rekan-rekan yang baru mendapat gaji pertama atau baru berumah tangga. Jadi ada 20, 40, 30, dan 10. 20% dari pendapatan itu untuk Anda berpakaian. Ya, karena apa? Minimal Anda punya baju yang layak. Ya, karena dengan baju yang layak itu akan membuat Anda punya harga diri. Ya, kasarnya Anda punya rasa pede, oh ya bajuku bagus nih. Sehingga Anda berelasi dengan orang lain tidak minder. Ya, ini penting karena keamanan psikologis, kedamaian psikologis kadang kita dikontrol oleh lingkungan eksternal.
lingkungan eksternal untuk melakukan controlling, melihat Anda ini bajunya kayak gimana sih, robek-robek, compang-camping, atau minimal bagus. Ya, seperti ini. Ya, kalau ini saya dapat dari RSR ya. Ya, karena kami dapat bajunya seperti ini. Ya, 20% cukup. Ya, kalau kita asumsikan kita berpenghasilan 2 juta ya misalkan, berarti 400.000 untuk kebutuhan sandang Anda. Ya, termasuk alat mandi ini masuk di sandang semua. 40% baru untuk kebutuhan makan. Ya, 30% untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, listrik betul termasuk kebutuhan rumah tangga, tapi harus diprosentase. Ya. Dan 10%-nya untuk saving. Saving ini maksudnya seperti apa? Saving ini Anda gunakan untuk membayar hutang Anda bagi rekan-rekan yang terlibat pinjol. Ya, jadi rumusan ini 20, 40, 30, 10 ini untuk rekan-rekan yang sedang terlibat pinjol. Tapi kalau tidak ada pinjol, angka savingnya harus dinaikkan. Ini rumusan pertama ya. Yang penting adalah Anda harus makan ya, dan Anda punya rumah yang nyaman. Ya, saya tidak ngomong yang layak dulu ya kalau Anda di area pinjol ya. Anda harus nyaman dulu. Karena apa? Ketika Anda makan dengan kenyang, tubuh akan punya energi. Anda tidur dengan enak, tubuh akan punya energi. Dan Anda berpakaian bagus atau baiklah, Anda akan diterima oleh lingkungan. Sehingga Anda akan tetap dapat ya berinteraksi, berelasi dengan normal. Ini akan membantu well-being Anda, rasa happy Anda, ya, sehingga Anda tetap tough, Anda tetap kuat untuk bagaimana Anda nanti mencari nafkah berikutnya. Tapi tetap harus ada saving. Ya, karena saving ini akan sangat penting kalau Anda sambil melunasi pinjol, saving ini akan berguna. Misal kita tidak minta, suatu saat Anda sakit, ambil dari sini, jangan berhutang lagi. Tapi ya, jadi jangan berhutang lagi tapi ambil dari 10% saving ini. Sekali lagi, persentase ini hanya untuk kebutuhan ketika Anda terkena pinjol. Ya, jadi bukan dalam kondisi normal. Begitu. Oke, di next. Yang kedua, Anda harus sadar terkait dorongan dan emosi Anda. Oke, next. Nah, emosi itu apa sih? Ya, kalau Anda berbicara emosi berarti Anda harus berbicara apa yang Anda rasakan. Kuncinya yang selalu kami pastikan ke Anda, jangan pernah membuat keputusan pada saat Anda sedih. Ya, atau jangan pernah membuat janji pada saat Anda bahagia. Ya, biasanya kalau Anda bahagia, wah janjinya itu muluk-muluk biasanya. Kalau sedih itu malah biasanya membuat keputusannya itu irasional. Sudah, saya putuskan saya akan mengakhiri semua ini. Nah, itu salah. Ya, jadi Anda harus paham dulu apa yang Anda rasakan. Kalau Anda merasa cukup sangat sedih, Anda cukup merasa stres, depresi ya. Stresnya dalam tanda kutip ini namanya distress ya, bukan yang eustress ya. Yang distress berarti apa? Anda nggak boleh membuat keputusan. Atau Anda over happy dapat uang 300T tadi. Jangan buat janji yang muluk-muluk. Ya, biasanya janjinya juga irasional. Ya, perasaan yang terlalu sedih atau terlalu bahagia inilah yang membuat atau mendorong kita kadang melakukan tindakan-tindakan yang nggak tepat. Misalkan, waduh, iya ya nih rumah nih gimana, sudahlah pinjol aja. Nah, itu salah. Pasti Anda akan masuk ke dalam hal yang salah. Karena Anda tidak mengukur secara rasional. Ya, ini kunci yang kedua. Di next dulu. Ya, kenali apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda pikirkan. Ekspresikan dengan tepat, rekan-rekan. Ya, supaya Anda jauh lebih sadar dalam membuat keputusan. Ya, kalau Anda sudah lebih tenang, Anda membuat keputusan, Anda akan jauh lebih rasional. Meskipun mungkin keputusan Anda salah, dampaknya tidak signifikan. Tapi kalau Anda tidak menggunakan, tidak menyadari perasaan Anda langsung buat keputusan saat terlalu sedih atau terlalu bahagia, nah itu dampaknya akan panjang biasanya. Oke, di next. Yang ketiga, sadari tentang literasi keuangan. Seperti apa? Di next. Ya, saya ajari 5B ya. Jadi langsung kepada teknisnya.
Ya, ini 5B ini juga saya kutip dari rekan-rekan financial planner yang lain ya. Namun mungkin setiap financial planner punya strateginya sendiri-sendiri. Namun secara umum yang paling mudah dilakukan adalah 5B ini. Yang pertama, Anda harus membuat anggaran bulanan. Uang masuk dan uang keluar. Ya, berangkatnya dari uang masuk rekan-rekan, jangan dari uang keluar dulu. Karena kalau dari uang keluar, belum Anda selesai membuat anggaran, stres dulu nanti. Jadi harus dari uang masuk dulu baru ke uang keluar. Jadi Anda membuat list. Oke, uang masuk saya bulanannya 3 juta nih, 4 juta nih. Oke, dari 4 juta ini dengan prosentase yang tadi di awal, kira-kira sekarang uang keluar saya betul nggak dengan rumusan tadi? Itu yang pertama. B yang pertama buat anggaran. B yang kedua buat pembagian ya, yang tadi saya sebutkan. B yang ketiga, berikan waktu untuk tenang. Kalau Anda hitung-hitung, Anda catat, loh kok nggak masuk ini ya sepertinya ya. Kasih waktu Anda, diri Anda calm down dulu. Supaya apa? Supaya tadi yang dorongan emosi tidak mempengaruhi rasional Anda. Oke, Anda sudah berhasil tenang. Coba cek ulang, betul nggak ya? Oh ternyata betul nih, ternyata masih minus nih. Karena saya harus nyicil pinjol, saya tetap harus ada pengeluaran. Oke, berarti saat ini Anda harus mulai tata ulang. Entah pemasukan harus Anda tambah, artinya Anda mencari pekerjaan tambahan, bukan mencari pinjol tambahan ya, mencari pekerjaan tambahan, ya, atau dari pengeluaran yang harus Anda lakukan, apa yang bisa Anda hemat dulu. Misalkan saya harus beli listrik biasanya 200.000, mungkin 50.000 dulu, mungkin 20.000 dulu. Ya, loh Kak, kan rugi Kak, kalau listrik kan ada admin dan lain sebagainya. Nah, nanti akan saya jelaskan yang terakhir. Tapi Anda tahu bahwa ada prinsip-prinsip yang harus tetap Anda pegang, tidak boleh Anda melewati itu. Kalau tidak, tambah sulit. Nah, keempat, ya, kalau Anda memang terlibat dalam pinjol saat ini, upayakan bayar hutang tepat waktu. Kak, nggak ada dananya. Saya ini mau bayar, tapi nggak ada dananya. Oke, ajak ketemu ya orang yang memberikan pinjaman, minta restrukturisasi. Ya, intinya Anda harus tunjukkan itikat baik Anda di mana. Ya, biasanya ini akan bisa dilakukan untuk restrukturisasi dengan jaminan, dengan hitungan mereka. Dan yang terakhir, B yang terakhir, belajar membiarkan godaan konsumtif yang tidak diinginkan. Membiarkan artinya, ya saya pingin sih, tapi ya sudahlah, pokoknya pingin aja, tapi jangan dilakukan. Ya, jadi godaan konsumtif tetap Anda terima, ya, jangan di reject, jangan enggak saya enggak boleh berpikir seperti itu. Anda tambah mikir. Ya, tapi Anda oke, godaan konsumtif tetap ada, tapi ya sudahlah nanti. Ingat ya, jadi kuncinya supaya Anda tidak tambah menyiksa diri, jangan reject hal-hal yang muncul dalam pikiran Anda dulu. Tapi yang Anda lakukan adalah terima bahwa oke, saya pingin karena saya ingin ya, tapi saya belum butuh. Nah, itu yang bisa Anda pakai untuk menghindari ya keinginan-keinginan konsumtif Anda. Jadi 5B ini bisa Anda pakai. Ya. Oke, di next. Yang keempat adalah sadari kapasitas diri. Nah, tadi saya sudah contohkan rekan saya yang mau beli rumah seharga 2M dengan usia 18 tahun. 18-20 ya, saya lupa antara itu. Oke, di next. Gimana sih cara menyadari? Nah, ada 5C. Pertama, Anda harus cari tahu ya pemicu perilaku konsumtif Anda ya. Kalau Anda punya keinginan sesuatu, itu adalah perilaku konsumtif. Ya, supaya Anda menyadari kapasitas diri Anda harus tahu apa yang menjadi pemicunya. Kok tiba-tiba saya ingin beli rumah sih? Ya, supaya Anda sadar sebenarnya kapasitas Anda belum di sana. Kenapa saya harus pingin beli, kalau cowok ya, zaman saya dulu pingin beli PS5. Padahal uangnya belum cukup. Tapi saya pingin banget. Nah, Anda harus tahu kenapa. Oh, ternyata teman saya semuanya beli PS5. Ya, berarti saat itu saya harus mulai menjaga jarak terlebih dahulu. Begitu. Kedua, cari tahu kapasitas Anda dalam menghasilkan uang. Anda harus tahu. Anda harus tahu apa atau kemampuan Anda seperti apa ya dalam menghasilkan uang. Income Anda berapa? Anda harus tahu. Ya. Ketiga,
cari tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan Anda. Ingat, sandang, pangan, papan ini harus tercukupi dulu, rekan-rekan. Keempat, cari tahu 1 tahun, 5 tahun ke depan Anda mau jadi apa. Dan yang kelima, cari tahu cara agar Anda dapat mencapai poin keempat. Ya, kenapa poin keempat ini penting? Karena dari literasi yang ada, orang yang terlibat dalam pinjaman online biasanya 80% mereka nggak tahu ya tahun depan atau 6 bulan lagi mereka harus bagaimana dan ingin menjadi apa. Nah, silakan rekan-rekan yang ada di sini Anda reflektif ya, Anda evaluasi sendiri ya, bukan sarana kita untuk menjudging Anda ya atau menghakimi Anda, tapi Anda coba lihat kalau Anda saat ini sedang terlibat atau terjerat pinjol, biasanya Anda nggak tahu tahun depan Anda mau gimana. Karena apa? Kebanyakan orang ya pokoknya bisa bayar dulu, dari hari ke hari dikejar hutang terus. Nah, ini yang salah. Akhirnya Anda menjadi tidak sadar. Padahal kita punya potensi, Anda punya potensi yang luar biasa. Oke? 5C ini ya Anda ingat. Oke, yang terakhir di next. Ya, sadari resiko atau dampaknya. Next. Oke. Nah, kalau ada pilihan antara hidup enak dan hati yang enak, ya hidup enak artinya bahwa Anda mau apa ya, mau iPhone terbaru pasti ada, ya kan apa? Sudah pinjol. Hidup Anda enak, tapi apakah hatinya enak? Nah, enggak tahu. Ya, mana yang Anda pilih? Kalau saran kami, di next. Nah, hati yang enak. Ya, karena apa? Ketika Anda menyadari resiko atau dampak dari pinjol, ya, Anda biasanya akan mulai gelisah. Saya akan mulai gelisah dan siapapun yang pinjol akan mulai gelisah karena apa? Kita tidak tahu ke depannya kita bisa bayar tidak. Ya, hidupmu enak sih karena apa? Kita punya uangnya, kita bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Ya, tapi apakah itu membuat hati Anda tenang? Biasanya tidak. Makanya kami sarankan miliki hati yang enak. Gitu. Nah, di next. Nah, di sini kami RSR ingin juga sedikit sounding ya dari 5 tips yang tadi sudah kami berikan, yang saya berikan. Ya, kami ingin sounding bahwa ketika Anda saat ini sedang terjerat pinjol, terlibat pinjol, atau ada rekan Anda yang saat ini sedang survive ya, sedang berjuang dengan pinjol ya, ajak mereka punya komunitas yang positif. Ya, dipastikan dia punya teman atau dia punya keluarga yang mendukung. Karena itu akan sangat berdampak buat mereka yang berproses. Jadi mereka tidak merasa sendirian. Bila memang dia butuh bantuan yang lebih profesional untuk konseling, ya, kami dari RSR ingin menjadi bagian dari proses pemulihan mereka. Ya, kami memang bukan menyelesaikan ya pinjol pinjamannya secara langsung karena bukan kapasitas kami tentunya, tapi kami akan menemani ya rekan Anda atau mungkin Anda dalam melewati masa-masa sulit itu. Jadi Anda nggak harus merasakan sendirian atau teman Anda nggak harus merasakan sendirian. Ya, karena itu RSR ada. Gitu sih kurang lebih. Harusnya habis ya slide-nya. Coba di next. Nah, habis betulan. Oke. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya. Monggo saya kembalikan ke Kak Gina. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Mas Budi, Mbak Zaza atas materinya yang daging banget ya sore ini. Jadi mungkin bagi teman-teman Mas-Mas semua yang hadir saat ini, jika ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman gitu, mumpung bersama dengan psikolog-psikolog hebat kita, bisa langsung sharing bersama mereka gitu. Bisa langsung raise hand ataupun langsung buka mic, atau mau chat juga bisa, tapi mungkin bagusnya interaksi langsung ya. Mungkin seperti itu, Mas Mbak. Satu dua pertanyaan, silahkan sebelum penutupan. Ya, silakan Mas Mbak. Jika ada yang mau sharing gitu, mungkin pernah
mengalami gitu, melakukan pinjol atau ada masalah keuangan yang berhubungan dengan mempengaruhi kesehatan mental, bisa langsung di-share. Masih menunggu yang lain ya ini ya. Atau mungkin Zaza dulu deh sebagai narasumber sekaligus mungkin mau sharing. Walaupun ini sebenarnya bukan Zaza sendiri yang kena pinjol, tapi rekan kerjanya Zaza yang sebenarnya bisa dibilang rekan sejawat gitu ya, karena sesama psikolog gitu. Ternyata dia baru ya dari apa saya share flyer ini gitu, terus dia bilang wah aku juga termasuk salah satu korban loh gitu. Jadi dari yang bersangkutan mengizinkan saya untuk bisa sharing cerita-cerita di sini. Mungkin ada apa namanya dari apa ya bisa menginspirasi gitu Oke, ini ya. ada dari Kak Evelyn ya. Boleh boleh Eh, siapa dulu nih? jadi Kak Evelyn ini sudah bayar pinjolnya, tapi dari pihak pinjolnya itu seperti menggoda lagi gitu untuk melakukan pinjol dengan memberi dana talangan dengan jumlah yang lebih besar. Nah, kemudian Kak Evelyn ini tergoda lagi gitu untuk melakukan pinjol. Jadi seperti apa ya, gali lubang tutup lubang gitu ya Mm-mm. sistemnya. Mungkin dari Mbak Zaza dan Mas Budi ada ini tanggapan terkait dengan cerita dari Kak Selin, silakan. Mungkin Silakan dari Pak Zaza Kak Zaza dulu dulu. ya. Oh, Oke. oh iya. Wah ini gimana nih ya kan ini berarti kan langsung dari aplikasinya gitu ya si pinjaman online ini kayak ayo apa pinjam lagi terus nanti pinjamannya itu ternyata untuk menutup yang kemarin begitu ya. Nah ini dia kembali lagi seperti yang dijabarkan oleh kurang lebihnya sama Kak Budi gitu ya bahwa memang apakah ini sebenarnya sebuah solusi gitu ya dari tutup gali lubang tutup lubang ini gitu kan karena sebenarnya kita tidak benar-benar mengurangi lubangnya gitu ya. Karena kan yang penting yang diperlukan adalah gimana nih caranya menutup lubangnya ya dengan mencari tanah yang lain kan seharusnya begitu. Jadi sebenarnya apakah itu sesuatu hal yang bijak gitu ya kalau kita lihat dari beberapa teknik tadi kan sebenarnya bisa dikatakan masih kurang bijak gitu ya dalam arti kan ya seharusnya memang mencari resource yang lain bukan terus seperti kita ngutang dari aplikasi yang sama gitu ya dari pinjaman yang sama terus kita tutup dengan itu gitu kan itu sama aja kayak ya itu hanya beda tanahnya di posisi sebelah mana gitu kan. Kalau dari aku gitu sih mungkin dari Kak Budi mau memperlengkapi. Oke. Oke, buat Kak Evelyn sebelumnya, sebelum saya menanggapi, saya apresiasi. Berarti pinjolnya ini trust ke Anda ya. Artinya Anda orang yang bisa dipercaya ya. Tapi memang ya, saya sepakat dengan Kak Sasa. Ketika pinjol memberikan dana talangan, itu memang strategi mereka supaya kita nggak terlepas. Ya, dalam semua dunia yang berkaitan dengan pinjaman-pinjaman itu adalah tolak ukur bahwa dia karyawannya bisa kerja atau tidak adalah nasabahnya tidak lepas. Ya, saya sepakat dengan Kak Sasa adalah dibanding Anda hatinya tidak tenang, ya, karena Anda ketika buka dana talangan baru dan itu mengcover tapi Anda harus punya hutang lebih panjang, ya, itu ada baiknya Anda reject. Ya, lebih baik Anda menghabiskan waktu berfokus ya untuk mencari income tambahan. Ya, karena zaman sekarang dengan adanya online, income tambahan itu sebenarnya cukup banyak. Ya, menjadi part-timer itu juga sangat bisa. Ya, memang teman-teman yang biasanya terlibat pinjol ini tidak punya komunitas. Biasanya, saya tidak menjudgment ya, tapi biasanya tidak punya komunitas sehingga pikirannya pendek. Sehingga buat mereka jalan satu-satunya adalah ya buka lubang, tutup lubang itu tadi. Begitu. Jadi kalau dari saya pasti saya sarankan untuk di reject ya lebih baik sisa waktu dibanding Anda bingung memikirkan buka lagi nggak ya dana talang ikut lagi nggak ya better kita cari alternatif kerjaan. Nah itu sih kalau dari saya begitu.
Terima kasih Mbak Zaza, Mas Budi. Jadi itu tadi jawaban dari para psikolog ya. Kak Evelyn semoga menjawab dan jika masih ada tanggapan boleh silakan ditanggapi lagi. Ini ada Kemudian lagi. ada dari Nah, Kak Christine nih. mm-mm. Eh, ini apa? Kalau Shopee sama si bank bisa pinjam nggak ya diskusi dalam melakukan pembayaran? eh ya apa? Saya salah. Jadi inti pertanyaannya apakah skema peminjaman di Shopee dan si bank itu bisa melakukan diskusi atau enggak? Oke, ini pertanyaannya lumayan di luar konteks psikologis, tapi mungkin dari Ya, ya. Mas Budi sama Mbak Zaza ada tanggapan? Kak Sasa, gimana Kak? Oke. Ini mendadak kayak saya, apakah kami berdua ini terlihat seperti orang si Beng? Oke. Em, kalau dari pengalaman yang itu tadi, salah satu teman saya itu bahkan dia itu meminjam di beberapa aplikasi gitu ya, yang sebenarnya oke, siap Kak Christine, nggak apa-apa. Saya jawab sepengetahuan saya ya Kak Christine ya. Kalau dari pengalaman teman saya sih biasanya itu mereka ada kantornya atau ada customer service atau dalam hal ini kalau teman saya sudah pinjam ya, sudah pinjam dan memang perlu untuk melunasi dari pinjamannya itu. Cuman karena dia nggak bisa melunasi, maka kalau teknik yang dia lakukan itu yang pertama memang perlu menenangkan diri yang biasanya dia lakukan itu. Lalu yang kedua mencari informasi si pinjaman online-nya ini apakah kan kalau nggak salah di OJK itu kan ada tiga golongan ya dari pinjol itu ada yang terverifikasi, ada yang legal, ada yang terdaftar kalau nggak salah. Nah, terdaftar sama terverifikasi itu sebenarnya bisa dikatakan ilegal, tapi kalau memang yang beneran legal itu memang sudah apa namanya sudah benar-benar OJK pun mengawasi kurang lebihnya begitu. Nah, Em, bahkan di pinjol-pinjol yang memang sudah legal OJK itu biasanya mereka ada orang-orang yang bisa tuh ada karyawan mereka yang mendatangi teman saya ini untuk membicarakan. Jadi kayak debt kolektornya nggak hanya by WA atau digital gitu ya, chat atau apa gitu, bahkan yang kayak sesimpel tidak seprofesional kamu nih gimana gitu kan sudah mulai keluar kosakata hewan-hewannya itu sebenarnya apa ya malah kalau dari teman saya bilangnya nah itu berarti kelihatan ilegalnya nih caranya caranya nagih aja nggak manusiawi gitu kan jadi kalau misalnya yang memang dia legal OJK setahu saya memang ada apa ya kayak petugasnya gitu ya yang memang bisa diajak untuk berdiskusi bahkan kalau kasus teman saya itu dia bisa berdiskusi Pak gimana kalau saya akan melunasi tapi saya hanya melunasi dari pinjaman pokoknya tidak dengan bunganya apa dan lain sebagainya gitu dan kalau dari kasus teman saya itu berhasil gitu bahkan memang walaupun sebenarnya situasi kondisi dia itu gimana ya karena dia punya riwayat keuangan seperti ini akhirnya BI checkingnya itu memang kenapa sempat di blacklist gitu ya tapi karena apa pengalaman dari teman saya ini ternyata BI checking memblacklist kita itu hanya kurang lebihnya 2 tahun gitu jadi setelah itu dia malah sudah bisa ambil kredit yang memang sesuai dengan kebutuhannya memang sesuai dengan kemampuannya gitu jadi kalau tadi pertanyaannya kira-kira bisa nggak ya bargain cuma di angka 300 mungkin bisa cuman bagaimana mengakses dari petugas atau pegawainya ini gitu ya bahkan kalau dari cerita teman saya ini apa ya si yang paling legal ini pinjaman aplikasi pinjaman online yang paling legal yang memang diawasi oleh OJK itu bahkan kita yang ditagih itu boleh loh kayak minta ID-nya apakah kamu membawa surat jalan untuk penagihan saya nah itu salah satu gimana sih caranya kita lihat dia itu sebenarnya legal atau dia itu orang ketiga agensi karena kan ada beberapa pinjaman yang menggunakan agensi untuk penagihan atau misalnya kayak preman atau apa kayak gitu gitu atau gimana tuh kalau dia tidak bisa menunjukkan itu kan berarti lalu berarti harus resmi dong gitu kalau dari saya sih, sependek pengetahuan saya itu.
Kak Budi. Silakan Kak Budi. Iya, sebenarnya sudah dijawab sama Kak Sasa. Ya, memang harus mencari customer service ya. Setahu saya bisa. Ya, tapi memang Anda harus akses ke customer service, minta pengajuan untuk restrukturisasi. Dan itu biasanya umum dilakukan ya, baik yang online ataupun offline. Cuman resikonya kalau yang online adalah Anda harus paham term and condition-nya saat Anda pengajuan. Itu sih. Ya, di semua apps apapun biasanya term and condition-nya itu yang dibuat panjang dan ya kita di Indonesia biasanya malas membaca. Saya pun kadang malas. Ya, tapi dengan adanya hal ini, ya sesuatu yang dipermudah pinjamnya biasanya akan punya dampak yang besar. Itu yang Anda harus paham, itu logik dasar. Ya, sesuatu yang pinjam dipersulit, biasanya dampaknya tidak besar. Itu sih. Jadi kalau Anda tanya bisa atau tidak, bisa. Ya, jadi gitu ya Kak Christine, semoga menjawab. Dan jangan lupa untuk diterapkan tadi ya, untuk stress manajemennya diterapkan supaya tetap bisa ini, tetap mindful gitu dalam mengambil keputusan ke depannya gitu. Dan kalau misalnya perlu konsultasi lagi, bisa nih ketemu sama Mbak Zaza sama Mas Budi di RSR maupun sama psikolog lainnya gitu. Eh, jadi seperti itu Mas-mas semuanya. Masih ada lagi. Jika tidak ada, mungkin kita bisa mengakhiri webinar sesi kali ini ya bersama dengan Mbak Zaza dan Mas Budi. Dan jika Mas-mas semua masih memiliki apa pengalaman ataupun keluhan-keluhan yang mau di-share terkait dengan kesehatan mental, bisa menghubungi kembali RSR di link yang sudah disediakan di chat. Di situ juga tidak hanya kesehatan mental, sebenarnya ada juga kesehatan umum, kesehatan ibu dan anak, dan long COVID. Eh, jadi mas-mas semua bisa mengakses secara gratis Rumah Sehat Rakyat Virtual melalui WhatsApp. Jadi nggak perlu download aplikasi lain. Bisa konsul lagi sama Mas Budi dan Mbak Zaza maupun psikolog lain dan nakes lain di RSF. Jadi sebelum menutup webinar, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya, Mas Mbak. Jadi yang bisa on cam, mungkin bisa on cam agar kita ambil dokumentasinya terlebih dahulu. Silakan, Mas Mbak. Oke, jadi mungkin dibantu sama Kamilia ya untuk dokumentasinya. Silakan, Kamilia. Waduh, Oke. belum mandi. Nggak apa-apa, Mas. Nggak kecium baunya kalau Nggak nggak kecium. kelihatan Mas Ariel. Ya, monggo, Mbak. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Boleh nggak sih ini sekali aja ada yang dari Kak Evelyn ini loh. Mungkin saya mau nanggapi sedikit aja gitu ya. Ini Ya, ada dia pernah pinjam di salah satu pinjol, terus habis itu ngomongnya aman apa dan lain-lain. Ternyata sempat lupa bayar gitu ya Kak Evelyn kalau nggak salah nih ya. Lalu ditelepon apa dan lain sebagainya gitu. Jadi apa saya juga tukang tagih tapi nggak pernah sekalipun saya nagih model kayak gitu. Nah itulah tadi pentingnya kita tahu kira-kira konsekuensi dari apa perilaku apa yang kita lakukan. Kalau misalnya memang tahu punya apa tuh namanya beban untuk membayar ya apa reminder atau alarm atau apa gitu ya Kak Budi ya supaya nggak lupa sampai akhirnya harus debt collector yang main tangan. Kurang lebihnya gitu kali ya Kak Budi ya. Oke, sip. Kalau begitu, karena itu juga terakhir, terima kasih Kak Gina, Kak Milya, Kak Budi. Kok jadi aku yang closing, ya kan? Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. ya, terima kasih semua, Mas Mbak. Selamat berbuka, mohon maaf lahir batin. Saya izin stop record.